kembali. Oh begitu. Ada yang di-mute, ya salah satunya ada yang di-mute. Dan bersama dengan Kiai Haji Katur Suhardi, Sarjana Pendidikan Islam, Magister of Art, yang insya Allah kita doakan beliau sedang proses sebagai kandidat doktor pendidikan Bekam, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penjaga daripada dakwah Bekam Sunnah di Indonesia. Oleh karenanya, insya Allah beliau sudah siap untuk menyampaikan materinya dan persiapannya sudah cukup matang ini insya Allah. Bismillah. Gimana Ustaz? Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Untuk menghemat waktu dan keberkahan dari waktu yang ada, kepada Kiai Haji Katur Suhardi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Ucapan recording juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, aina kuntum, terutama kepada panitia di bawah asuhannya Ustaz Hamid Arif, masyaallah barakallahu fikum. Ustaz, masyaallah, ini ana pikir termasuk webinar yang masyaallah sangat berhasil sekali. Dan juga beratur semuanya para peserta webinar kali ini. Barakallahu fikum. Ini kita semuanya adalah para da'i, para duat at-tibbun nabawi, para duat Bekam Sunnah dengan keikutsertaan webinar kali ini. Ya. Maka monggo nanti kita saling berinteraksi, kalaupun umpamanya ada kesalahan dalam paparan anak hanya sudah sebagai makhluk Allah yang lemah tentu saja, yang hak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan aja nanti ya. Kita interaktif. Sekarang jam 9:15. Berarti nanti sampai jam berapa Ustaz ini? Ustaz Hamid. Berarti kita nanti akan selesai sekitar jam 10:10. Jam 10:10. Oke. Ya. Anda pikir Anda kalau boleh usul kepada admin, kalaupun mau interaksi ya langsung aja, tidak apa-apa ya. Nanti mungkin antum Ustaz Hamid bisa langsung interupsi aja, masuk aja gitu ya. Gimana Ustaz? Baik, boleh. Gitu. Biar artinya biar ada komunikasi dan enjoy begitu ya, insyaallah ya, kita serius tapi santuy tapi serius insyaallah ya. Dan mohon ini nanti materi Anda mungkin lebih banyak bahasa Arab ya, tapi insyaallah kita usahakan untuk Anda juga. Bismillah, kita bicara tentang bagaimana menghadapi nyeri ya, dengan Bekam Sunnah. Coba Anda melakukan sebuah pendekatan riset ya, penelitian dari Anda ambil dari NCBI. Jadi ini Anda bukan ilmu Anda ini, Anda sekedar kopas saja ya. Ketika kita bicara tentang nyeri, Anda awali dulu ya dengan 6 teori manfaat bekam yang berhubungan dengan nyeri. Yang pertama teori nitric oxide ya. Nah, dari nitric oxide teori ini kita akan bisa memahami bahwa bekam ini menghasilkan efek relaksasi otot ya, dan juga perubahan struktural
jaringan bekam, termasuk peningkatan sirkulasi darah. Karena target dari bekam atau hijamah ini adalah damawiyah. Maka ketika kita bicara bekam sunnah, yaitu bekam yang hanya dilakukan ada bekam yang dinisbatkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma qaliyan, imma fi'liyan, imma taqriyan, imma sifatan. Ya. Nah, sementara kalau dari fi'liyah Rasulullah dalam hubungannya dengan hijab atau bekam itu hanya mengenal satu teori saja, hanya mengenal satu moda, yaitu damawiyah atau wet cupping terapi atau ngeluarin darah. Ya. Bukan berarti kalau bekam kering nggak boleh aja, tapi apa ya, udah siap makan ngemplok begitu ya, di stok sudah siap gitu ya, tinggal ngemplok ya, jadi nggak maksimal sendiri. Teori yang kedua, activation immune system. Ya. Nah, dari teori ini akan menghasilkan efek imunologi menguatkan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah. Ya, jadi kalau banyak sekali herbal-herbal yang untuk meningkatkan imunitas, maka hijamah ini Masya Allah ya, sangat aktif sekali, bisa mengaktifasi peningkatan imunologi. Gitu. Dan juga penyelesaian hormonal atau hormonal adjustment. Kemudian teori yang ketiga dan seterusnya itu Pengate teori atau teori gerbang nyeri, kemudian diffuse noxious inhibitory control, teori penghapatan respon nyeri yang disamarkan mungkin ya. Ya, monggo aja nanti kalau banyak akan ada yang koreksi. Kemudian yang teori berikutnya reflex zone teori atau teori zona refleks. Ya. Nah, ini dari 3 macam teori ini akan menghasilkan penurunan nyeri dan perubahan sifat biomekanik kulit. Ya, itu. Jadi dengan teori-teori yang ambil dari NCBI, silahkan aja nanti kalau yang mau browsing ke NCBI, the medical perspective of cupping therapy, effect and mechanism of action, NCBI. 6 macam teori-teori yang ada disampaikan dalam research NCBI ini may be overlap, tapi juga may be interchangeable, ya, Masya Allah. May be interchangeable to produce various therapeutic effect. Jadi dia merupakan kombinasi dari berbagai macam efek yang memungkinkan bisa menghasilkan ya efek terapi. Ya, gitu. Jadi kayaknya kalau umpamanya dari teori ini yang disampaikan di riset ini, no single theory exists. Ya. Jadi tidak ada teori tunggal. Nah, teori-teori itu bisa dikombinasikan untuk menimbulkan efek bekam yang optimal. Jadi la tujad nadriyatun wahidatun li syarhil asar al-kamila al-hijab. Kemudian dari teori-teori ini juga tidak ada satu teori tunggal yang menjelaskan manfaat bekam. Jadi maksudnya satu teori boleh jadi berdiri, tapi lebih banyak kalau Anda memahami ini jadi kombinasi ya, interchangeable tadi ya, terhadap berbagai macam teori, sehingga kemudian inilah yang Anda pahami dari hadis Rasulullah tentang hijamah apa? Afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Jadi secara tidak langsung ya, kita memahami dari 6 macam teori ini sudah langsung menjelaskan makna dari hadis Rasulullah afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah wal qustul bahri. Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian lakukan adalah hijamah dan al-qustul indi atau qustul bahri yang sekarang lagi viral, yang lagi booming ya, diindikasikan sebagai obat untuk melawan COVID-19. Wallahu a'lam ya. Okay.
Maka dalam hal ini Asabri ikutan juga menyajikan beberapa testimonial base ya. Maka kepada teman-teman dari akademisi, dari para dokter, seperti yang sudah dilakukan oleh Dr. Hani, Dr. Imam Subadi, Pak Dewi, Pak Dewi ya, apa Pak Dewi ya, Dr. Wahyudi Widada, karena sudah saking biasanya Pak Dewi aja ya. Kita ikut memberikan sumbangsih tentang betapa hebatnya manfaat hijamah ini, ya, Masya Allah, ya. Hampir di semua kasus kita menghadapinya, ya. Menghadapinya. Seperti yang terakhir, kita ada pasien dari Palembang, hidrosipalus janin. Dengan 7 kali hijamah, Masya Allah, yang ukurannya itu sudah lebih dari ukuran normal. Ya. Dengan 7 kali hijamah, itu sudah menjadi normal. Padahal itu janin masih ada di dalam kandungan. Kita nggak tahu. Begitu hebat sekali efek hijamah ini. Ya. Tapi tentu saja harus dilakukan sedemikian rupa. Yang sebelumnya kita sudah melakukan pembekaman terhadap kasus hidrosipalus janin itu hanya dengan 3 kali hijamah. Itu Sukabumi. Dan anak yang sudah hidrosipalus usia 5 tahun bahkan dengan efek yang dia buta sama sekali, boro-boro duduk, boro-boro berdiri, ya duduk aja dia guling, mampu, ya. Masya Allah. Dengan 7 atau 8 kali hijamah sudah mampu melihat. Dan sekarang lagi konsentrasi untuk pemulihan motorik kakinya. Ya. Dan dari kondisi yang duduk pun tidak mampu, sekarang sudah bisa berjalan walaupun rambatan. Rambatan itu dengan pegangan alat bantu dinding atau apapun, tapi Masya Allah, ya. Kami bahkan hampir tidak mampu berpikir secara logika kita untuk memahami betapa hebatnya manfaat hijamah. Ya, jadi setidaknya ini sebagai pembuka tentang betapa hebatnya hadis Rasulullah SAW. Tapi juga tidak bisa dikebiak-biak, digeneralistik bahwa nanti semuanya merasa pede dengan hikmah saja. Tetap ada kombinasi dengan herbal dan lain-lainnya. Baik, ketika kita bicara tentang cara penanganan nyeri dengan hijamah ini, kita harus secara definitif dulu ya. Ini kayak mukadimah kuliah ya. Dan kita lagi berusaha juga bagaimana supaya pendidikan bekam ya prodi nanti bisa berjalan. Mohon doanya juga ya. Insyaallah saya dengan Dr. Zaidul sebagai Ketua Umum PPI lagi berusaha bagaimana supaya pendidikan bekam, prodi bekam ini nanti bisa berlanjut dan bisa berjalan. Masya Allah. Siapa yang mau bermakul, Bu? Ya. Ada pesan sponsor dari belakang. Siapa yang akan berdonasi, monggo silahkan. Kita lagi membebaskan tanah di daerah Setu Bekasi ya. Insya Allah dengan target 7.000 meter persegi. Ya. Masya Allah. Dan ini kita insya Allah andil dalam dakwah Ibnabah. Maka untuk pengantarnya kita bicara nyeri. Dalam bahasanya kalau nyeri itu al-wajah atau al-alam. Ya, al-wajah atau al-alam. Kalau al-wajah, ya, al-wajah itu diartikan sebagai maradun mu'limun, ya. Sakit tapi yang menyakitkan. Sakit ya, menyakitkan ya, nyeri itu ya, nyeri. Seperti kata waja'ul masanah itu bladder yang disebut dengan sistalgia, atau waja'ul ma'idah. Ma'idah itu stomach, perut besar, lambung, bahasa Jawa ini waduk ya.
gastrodinia. Ya. Nah, itu kita ada porsinya masing-masing. Kalau al-alamu bedanya dengan al-waja'u di mana? Al-alamu itu waja'un syadid, yang nyeri yang sangat sekali. Maka tidak bisa disamakan dengan al-marad. Kalau al-marad itu kata yang bersifat umum, mencakup segala illah. Tutraku ala kulli illatin fil insan idza urifa nauhu, jika diketahui jelas jenisnya, sebabnya, itu disebut dengan al-marad. Ya. Beda lagi dengan ada. Ya. Kalau ada itu tidak diketahui jenisnya, sebabnya, ya. Makanya dia umum. Kullu maradin zahir atau batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya. Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha anzala da'an wa anzala lahu dawaan wa anzala lahu shifaan. Ya. Sabda Rasulullah ini mencakup semua jenis penyakit apapun dah. Maka di sini tidak disebutkan kan Innallah anzala maradan, bukan begitu. Innallah anzala da'an, Masya Allah. Jadi kita memahami hadis, terutama hadis-hadis pengobatan juga ada ilmunya, ya, ada dari sisi lugawiyahnya, sebegitu detail, sebenarnya kita memahami. Maka yang bersifat batin, ya, ada batin, ada batin, seperti kata Al-Munkadir dalam Sahih Al-Bukhari, wa ayyuda'in adwa'u minal bukhl, dan penyakit apa yang lebih parah daripada kepelitan, daripada kebakhilan. Ya. Jadi bakhil itu termasuk penyakit, tapi penyakit batin. Ya. Beda lagi dengan al-adza, beda lagi dengan as-saqam atau as-suqamu. Ya. Kalau as-suqmu itu penyakit tapi sudah kronikal, ya, bahkan tidak ada harapan untuk sembuh, itu sakim, orangnya sakim, ya. Tuh. Jadi Masya Allah, ya, banyak indikasi-indikasi yang memang kita pahami sedemikian rupa. Ketika kita bicara tentang nyeri, maka ayat Al-Quran sebagai landasannya itu kembali kepada An-Nisa ayat 56, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina safanslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengkufuri, yang mengingkari, ya, yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan bakar mereka, ya, dengan api. Ya, nuslihim itu kami bakar mereka. Tapi untuk takkit, sebagai takkit, ditambahkan dengan naron. Kalau membakar tentu saja dengan api, ya. Tapi Masya Allah, uslub Al-Quran begitu hebat sekali, nuslihim nar, sebagai penegasan betul-betul bakar dengan api. Maka takkit ini bisa menjadi sebuah ukuran tentang kualitas api yang dimaksudkan itu hanya mampu membakar kulit saja tanpa membakar sampai kepada dagingnya. Ya. Kullama nadijat, setiap kali kulitnya gosong, badalnahum juludan. Kulit yang awalnya tadi diganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzukul adab, rasa no dewi, ya. Karena apa? Mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, pergantian itu terjadi berapa kali? Dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan? Atau dalam sehari beberapa kali? Ya. Oke.
Ini sampai lupa saya nggak mencoret-coret. Mas, apa, Mas? Ini udah display ke monitor belakang? Udah display? Oh, terdisplay ya? Oke. Ya. Baik, lanjut. Pertanyaan tadi ya, mungkin ada yang bertanya. Pergantian kulit itu terjadi berapa kali dalam satu waktu? Nah, ini ya, udah tampilin apa? Tampilin. Udah tampil. Oke. Apaan? Masih Dennis. Ya. Nah, ini At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, ya. Menurut pendapat Mu'adz bin Jabal, ya, itu pergantian terjadi dalam 100 kali dalam setiap 1 jam. Ya. Coba bayangkan, pergantian kulit orang-orang kafir di hari kiamat itu, ya, 100 kali dalam setiap 1 jam. Berarti berapa itu? Berarti dalam 40 detik, dalam setiap 40 detik, ya, dibakar, gosong, ganti lagi, ya, bakar lagi, gosong lagi. Masya Allah, na'udzubillah. Bukan Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, lindungi kami, ya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar, ya. Allah. Sementara Abu Nuaim al-Isfahani dalam kitab Hiyatul Auliya, ya, menukil pendapatnya Ka'ab bin Mu'adz, ya, dalam 1 jam pergantian kulit orang kafir ketika diazab itu selama 120 kali. Ishrina wa mi'ah marrah atau mi'ah wa ishrina marrah. Seru banget. Ya. Na'udzubillah. Allah lindungi kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Oke. Kita akan lanjut ke waktunya. Kalau biasanya anak sampaikan harus lihat perhatian-perhatian jamnya. Oke, lanjut kepada hadis nyeri. Halaman 7 ya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau bersabda, Innal mu'mina min ahli imani bimanzilati ras la jasad ya'lamul mu'minu li ahli imani kama ya'lamul jasad lima firras. Akhrajahu Ahmad. Ya. Orang mukmin itu satu orang mukmin, ya, karena keimanannya itu seperti posisi kedudukan kepala dari seluruh jasad. Kalau satu orang mukmin mengalami sakit ya'lam, nyeri, maka seakan-akan seluruh jasad juga nyeri, begitu juga yang dialami oleh orang mukmin yang lainnya. Ya, makanya masa pandemi ini tidak boleh ada yang mengeluh, ya, karena boleh jadi kita sebenarnya lebih beruntung daripada orang lain yang tidak beruntung, makan pun kesulitan, ya, maka kita bertolong yang mereka. Hadis yang kedua, Asad bin Zurarah itu pernah disundut pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minat dzubhah, ya. Al-dzubhah itu al-udrah, ya.
Al-udhrah itu apa ya? Tonsilitis. Tonsilitis itu amandel, ya, amandel. Ya. Jadi diobati minadzubha. Jadi ada sakit tertentu itu ada dengan sebutan tertentu juga dalam bahasa Arab. Ya. Terus hadis yang ketiga dari Utsman bin Abdul As, annahu Nabi atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Utsman wa bi waja'un qad kada yuhlikuni. Dan waktu itu ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku sedang wajah mengalami sakit yang kesakitan maksudnya, ya, yang hampir-hampir itu membuat aku tidak sadar diri. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan advice agar Utsman bin Abdul As ini mengucapkan doa dengan cara mengusapkan tangan kanan di bagian yang sakit, terserah di mana, yang sakit mana, sakit gigi berarti sakit gigi diletakkan di pipi atau di giginya, ya. Semoga aja deh, ya, itu yang bersifat fleksibel aja maksudnya. Dengan mengucapkan 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid. Dalam hadis wa hadir. Dalam hadis lain baca bismillah 3 kali dulu. Bismillah, 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 terus dilanjutkan dengan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. Moga itu diamalkan ketika antum merasa sakit atau yang menjadi penghijamah, menjadi terapis, dokter, siapapun. Nah, pasien-pasien ini dianjurkan, insya Allah itu akan menjadi al-fa'al, ya, termasuk salah satu cara secara persepsi untuk mengurangi nyeri, ya, gitu. Hadis berikutnya, ya. Inna afdala ma tadawaitum bil hijam wa qutul bahri, ya, wa la tu'adzibu sibyanakum minal udrah, ya. Udrah tadi sama dengan al-dubha, tonsilitis atau amandel. Pengobatan dari tadi yang hadisnya yang anak bingung di atas, inna afdala ma tadawaitum bil hijam wa qutul bahri. Kapan ya? Mas Yani, Mas, bawa kustul bahri contohnya? Ada? Kalau ada bisa Anda tampilkan biar antum-antum semuanya pada tahu macam mana itu al-qustul indi, al-qustul bahri. Di rumah ya berarti. Afan sekali ya. Bawa. Ya. Tapi ada. Coba aja kalau ada bisa dicari Mas Yani, ya. Gitu. Hadis yang berikutnya ya'lamu, ya. Ya. Oke. Dari Anas bin Malik, ya. Rasulullah meminta hijamah ketika beliau sedang berihram ala dhahril qadam, di telapak kaki atas, min wajahin, yang dialaminya kana bihi. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail dengan gambar-gambarnya. Hadis berikutnya sudah Anas bin Malik an hijamah al-muhid. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajahin kana bihi, sama ya. Nah, kalau yang hadis berikutnya ini Rasulullah meminta hijamah min wajahin kana bi ra'sihi, nyeri kepala, migrain, pusing, ya, cenut-cenut, beliau sedang ihram. Dan titiknya ada di Ummu Muwis. Ini ada Raja Abu Nuaim al-Isfahani. Ya. Baik, hadis berikutnya hijamah di telapak kaki atas, min was'in kana bihi. Ya. Was'un itu apa ya? Bisa bengkak, ya, bisa nyeri pada lokal, tapi tidak di tulang maksudnya, ya, tapi dia sampai patah, atau
radang inflamasi. Jadi artinya bisa dia di kulit, bisa di daging atau otot, bisa di tulang, waspun ini. Jadi luas sekali. Tetapi tidak parah-parah amat sampai ke patah tulang umpamanya, fraktur tidak. Jadi kayak macam keselio, tapi keselionya juga tidak parah-parah amat, ini waspun. Ya, istilahnya. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah meminta hijama ala wirkihi. Jadi bisa al-warik atau al-warak atau al-wirk. Ya, min was'in kan kana bihi. Hadis berikutnya sama min was'in. Ya. Nah, ini riwayat An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah meminta hijama ketika beliau sedang ihram min was'in kana bidhahrihi. Ya. Jadi kalau umpamanya dengan bahasa sekarang ini was'un bidhahrihi au biwarikihi di daerah panggul siatik ya. Kalau dhahar punggung. Berarti bisa apa ya? Bisa kecepit, bisa HNP, HNP, bisa skoliosis ya. Itu was'un bidhahrihi. Jadi Rasulullah dihijamah di punggung karena kelainan-kelainan pada tulang punggung beliau atau pada otot di punggung. Ya. Oke, berikutnya ke page 10. Ini ya page 10. Baik, digeser. Sudah digeser itu. Saya sampai. Nah, itu. Itu Anda tampilkan sekalian dengan gambarnya. Ya. Zahrul qadam min was'in kana bihi. Jadi entah boleh jadi itu memar, boleh jadi keselio, ya. Apapun yang terjadi dengan kata-kata was'un sebagaimana yang Anda sudah jelaskan tadi. Zahrul qadam. Posisinya ya. Titiknya di kelihatannya di zahrul qadam. Zahrul qadam. Titik Nabawi. Tetapi hati-hati sekali ya. Berikutnya katanya. Jangan sampai dilakukan pembekaman dengan salah posisi. Ini sudah betul, ya. Yang titik ini sudah betul. Tetapi yang titik anak garis merah ini menurut data Anda salah. Yang dibekam pakai sarung. Sarung atau celana dari bahan sarung. Sarungnya itu diataskan juga. Karena berisiko terkena darah. Karena apa? Karena pada posisi yang garis merah itu, boleh kalau kelihatan pada garis merah itu, ya, itu pada dorsalis pedis. Di situ ada sensitivitas, ya, syaraf yang kemungkinan akan bisa berefek yang kurang baik seandainya dilakukan agak ke atas. Maka lebih aslan, lebih selamat diambilnya zahrul qadam itu pada yang lebih dekat ke jempol dan telunjuk kaki. Gitu. Baik. Lanjut. Berikutnya hadis ya, Anda jelaskan dengan gambarnya. Ala wirkihi atau warok ya, jadi sama. Wirkun atau warokun atau warkun juga sama ya. Min was'in kana bihi. Pada posisi berikut, seandainya tampak boleh di ya. Pada titik di
yang dia kena pada siatik, lanjutan dari saraf-saraf yang di lumbar. Maka ketika ada kelainan karena pada sistem lumbal, sistem saraf lumbal, itu kan biasanya efeknya ke kaki. Maka untuk melengkapi setelah ada titik-titik di samping kanan kiri tulang punggung, bisa ditambahi dengan titik yang ada di al-warik atau al-wirku atau al-warq, ya. Gitu. Jadi kombinasi itu sangat bagus sekali, insya Allah, dan efektivitas bekam dengan titik ini sangat tinggi sekali. Tapi jangan sampai salah ke titik al-maqidah, ya. Kalau titik al-maqidah, itu di sini, kanan kiri. Ya tadi al-wirku atau al-warq itu juga di kanan kiri, ya. Lanjut. Berikutnya titik-titik hijamah di punggung, alat zahri, ya, alat zahri. Hadis ditahrid oleh Ahmad. Di punggung. Jadi punggung itu kan berarti mulainya dari toraka sampai lumbar, ya. Al-faqrat as-sadriyah, al-faqrat al-wusta, al-fazatiyah, al-faqrat al-qataniyah. Itu kita kalau belajar kuliah At-Tibbun Nabawi nanti anatominya pakai bahasa Arab seperti ini. Ilmu tasrih namanya. Al-faqrat as-sadriyah itu berarti torakik, ya, torakal. Ya. Terus al-qatani berarti lumbar. Titiknya di kanan kiri, ya. Bisa dari atas sampai ke bawah. Tapi jangan langsung banyak sekaligus. Nanti tubuh akan kebingungan, akan merespon bagian mana yang lebih efektif. Maka kami PBI membuat sebuah gambaran umum saja, setidaknya itu bisa 8 namanya. Titik. Dari atas bawah. Tapi tentu saja disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani. Jadi ini tidak sebutkan, ya, titiknya jumlahnya berapa, jadi menurut kebutuhan disesuaikan. Baik, selanjutnya nanti saya akan bicara lebih spesifik lagi untuk titik nyeri. Ini masih gambaran umum saja, titik-titik umum. Sekarang bicara tentang titik nabawi, ya, ada titik nabawi ini ada 9. Tetapi kalau seandainya itu dijumlahkan, berarti ada berapa? Ada N2, 10, awarik 2, Dalkodam 13, ya. Kalau umpamanya itu dijumlahkan 100 kali. Tapi Rasulullah di bekamnya hanya sedikit, ya, hanya 3 titik saja. Sebutkan al-hamah, ya. Pertama al-hamah itu di kepala bagian atas, boleh agak ke depan, boleh agak ke belakang. Menurut kebutuhan. Kalau secara ilmu tasrih itu kalvaria. Ada yang berpendapat hanya di depan saja al-hamah. Bukan. Boleh al-hamah di depan saja di sini. Tetapi tidak meliputi kalvaria yang dia bersifatnya dari depan sampai belakang. Beda dengan umumogis. Kalau umumogis memang hanya berada di tengah saja, ya, pada sagital sutur, ya, pada belahan tengkorak yang tengah, di depan posterior fontanel, dan itu kalau bisa mengenai pada parietal foramen. Jadi ada sebagian orang cukup nampak ada 2. Karena dari foramen parietal itu nanti terhubung ke hemisaria, maka kopnya jalan yang kecil. Setidaknya kalau pakai kop Kangzu, ya, itu nomor 3 itu sedengan. Tapi jangan yang gede-gede amat, itu nanti berat banget. Ya. Cukup yang nomor 3 sehingga nanti agak posisinya agak belakang dikit itu, dia nanti akan mengenai parietal
foramen. Karena dari foramen ini nanti akan terhubung ke emisaria ya. Emisaria itu mencakup seluruh bagian otak kita. Maka ada kelainan-kelainan yang bersifat intelijensia atau amnesia, ya, ikut ya, baik sekali. Makanya ya, banyak-banyak bekam sering-sering bekam di Ummu Mughis. Al-Yafu itu ke depan. Kalau tadi Al-Hama dari depan ke belakang, kalau Ummu Mughis di atas ada belakang dikit, Al-Yafu di agak depan di fontanel. Biasanya kalau waktu bayi but-but gitu ya, namanya Al-Yafu. Ada titik nabawi di Ar-Ra's. Ra's itu kalau dalam bahasa spesifik bagian kepala yang ditubuhi rambut. Bahasa fikih namanya. Tapi kalau bahasa anatomik, ya pokoknya di atas organ, di atas leher itu semuanya kepala. Hanya ala roksihi, ya, ihtajim ala roksihi itu bisa dimanapun dari posisi kepala. Tentu saja harus disesuaikan juga ya. Kalau kita biasanya di kepala tidak banyak-banyak aman. Ya, hanya dikit-dikit saja, 1 atau maksimal 3 secara bersamaan. Ras al-hadain ana lebih condong kepada di kitab Mafatih ya, itu di leher belakang. Tadi Dr. Imam Subadi menjelaskan tengeng ya, hasil disertasi beliau. Itu masalah dibekam di hadain dengan katifen itu merupakan kombinasi kahil, adain, katifen itu kombinasi untuk keluhan mayoritas orang, entah itu tukang macul, petani, tukang becak, sampai kepada CEO perusahaan terkenal pun ketegangan di leher belakang ini sangat sering dialami. Maka kombinasi titik hijama, adain, kahil, katifen, terus al-faqratu dhahriyah, as-sadriyah ya, yang dia nanti sejajar dengan paru jantung dari arah belakang itu enak, jos banget. Lanjut ke titik nabawi al-kahil. Al-kahil itu hati-hati ya. Menurut pendapat Anda jangan mengenai pada servikalis tulang leher, jangan. Jadi pada turakal saja. Maka Anda terjemahkan, artikan sesuai dengan kutubus syurah dalam, kalau tidak salah, Aunul Ma'bud ya, cara Sunan Abi Dawud ya. Itu posisinya ala muqaddami a'la dhahr. Namanya dhahr itu ya dari turakal sampai lumbar, sakrum. Itu dhahr. Terus yang bersambung ke leher mimma yalil unuq. Jadi posisinya as-sulusul a'la mimma yalil dhahr. Sepertiga yang paling atas dari tulang punggung tadi. Berarti kalau sepertiga dari torakal ya, dari torakal ya sampai kepada sakral, lumbar torakal. Jadi kita dalam menetapkan titik nabawi dan memahami hadis itu betul-betul harus detail sedemikian rupa ya, supaya tepat. Karena Anda lihat mayoritas para pembekam itu titiknya itu mengenai ke cervicalis. Sementara kita mendapatkan efek dari bekam, kesalahan bekam titik kahil itu sampai tidak bisa bicara, kesemutan di lidah, bengkak di pipi, bahkan yang Semarang itu sampai 3 bulan bengkak dan kesulitan bicara. Memang tidak semua orang dibekam pada posisi kahil yang dia kena cervicalis itu mengalami itu, tapi ya jangan ngundang masalah begitu saja. Az-Zahr tadi sudah, Al-Warik sudah, Zahrul Qadar. Lanjut, set. Ini titik-titik nabawi, masih ada waktu, coba. Bukan titik nabawi, titik-titik bekam para dokter muslim, pada ulama
kita, yang mereka itu sekaligus sebagai para terapis, minimal para pemerhati. Ya. Contohnya di depan ini Al-Jabhah. Ya, Jabhah. Ya. Itu kalau tidak salah yang menetapkan Az-Zahrawi. Ya. Kitabnya Az-Zahrawi, ya, ini contoh kitabnya Az-Zahrawi. Ustaz Katur, lebih ada yang mau tanya Ustaz Katur? Monggo. Tanggung ya, tanggung. Ini at-taslih min ajzani ta'rif. Ini berisi kitab, Masya Allah, ini buku pertama di dunia tentang bedah. Ya. Az-Zahrawi. Abul Qasim Khalaf Ibn Abbas Az-Zahrawi. Silakan Bu Elisa Nur Halimah. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, saya mau tanya, ini kan ayah saya habis operasi karena glaukoma di matanya akibat katarak. Nah, itu kata dokter itu serat jonularnya itu patah sebagian, jadi lensa matanya itu yang sebagian itu jatuh menutupi saluran air mata. Nah, setelah dioperasi itu kan sudah nggak nangis lagi, nggak keluar air mata lagi, tapi itu dia nggak bisa dipasang lensa buatan karena yaitu serat jonularnya itu patah. Nah, habis itu katanya dokter itu kan waktu dulu setelah dioperasi itu dia nggak bisa, ayah saya nggak bisa diperbaiki matanya. Nah, baru ini periksa lagi kan, pemeriksaan rutin itu alhamdulillah itu sudah bisa melihat menggunakan bantuan kacamata. Terus apa yang ditanyakan Bu dengan hubungannya? Ya, mau ditanyakan itu apakah bekam itu bisa di area kepala itu bisa memperbaiki serat jonular itu yang sudah memutih, itu yang rusak kayak gitu. Oke. Jawab langsung ya. Iya. Langsung. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi prinsipnya ketika gangguan-gangguan pada tubuh itu bersifat syaraf, hubungannya dengan darah, insya Allah masih ada. Tapi ketika sudah ada kerusakan organ, ya kayaknya bekam tidak memberikan efek apa-apa ya, karena sudah bekam tidak bisa mengembalikan kerusakan organ. Contohnya orang operasi, ya ada bleeding di fontanel depan, pembedahan di depan, berefek kepada terputusnya syaraf penciuman. Nah, bekam tidak mampu menyembuhkan, mengembalikan lagi fungsi syaraf penciuman. Jadi yang bersangkutan tidak lagi bisa membedakan antara bau kentut dengan bau parfum yang paling enak pun, ya. Nah, itu bukan. Tapi untuk kelainan-kelainan penglihatan sampai kita ada pasien minus 10, ya, lupa selindrisnya antara 10 atau 8. Ya. Itu Masya Allah setiap kali bekam berkurang satu. Masya Allah. Ya. Termasuk yang Anda katakan tadi yang hidrosefali yang buta, 7 kali bekam sudah bisa melihat. Dalam pengertian ketika datang pertama kali anak senteri itu sama sekali tidak merespon, tapi dengan setelah 7 kali bekam sudah normal, Masya Allah. Tetapi tentu saja di antara titiknya tadi Mughis, ya, terus Al-Jabhah, ya, itu, ya, ada beberapa titik, ya, yang kita dasar, itu ya, itu. Baik, Anda lanjutkan aja dulu, ya. Titik yang dikatakan oleh, boleh aja nanti kalau mau tanya, monggo. Titik yang diciptakan oleh para ulama kita, para dokter kita yang terdahulu, ya. Ada tadi Al-Jabhah, Az-Zaman itu di pipi agak ke belakang, di sini, ya. Itu Az-Zahrawi, Az-Zaman. Terus ada titik yang di sini, ya. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diciptakan, yang mengkreasikan. Terus ada juga analgit itu sini. Jadi orang-orang yang kesemutan di ujung jari biasanya karena gangguan sirkulasi darah atau apapun,
ya, orang berjemur pagi hari di bawah sinar matahari, ya. Namanya Naghith di sini. Naghith itu Ibnu Quf. Kitabnya mana ya? Tidak ada. Ada di rakyat. Ibnu Quf itu spesialisnya dokter mata, ya, dokter mata. Tapi juga seorang penulis. Beliau menulis seluruh para dokter, ya, dalam kitabnya itu ada sekitar 2000 dokter yang beliau tulis biografinya secara singkat, ya. Nah, terus Al-Us-Us. Oh ya, Afan, Anda kembali kepada An-Naghith tadi. An-Naghith pakai dot, ya. Maka kalau udah ada An-Naghith itu ngapain? Antum bekamnya di telapak, jangan hindari telapak, ya. Karena yang pasti kalau umpamanya pakai syartoh kan tidak bisa, ya. Mungkin yang pakai lancet masih bisa. Tapi ketika ada An-Naghith, itu sudah ambil aja Naghith, ya. Sama dengan Zahrul Qadam. Sudah ada Zahrul Qadam telapak bagian atas, ngapain ambil di telapak bawah? Sudah cukup, insyaallah. Naghith. Al-Urqubain, ya, Urqubain itu di bawah belakangnya mata kanan. Nah, itu contoh aja. Jam 10 lebih 7. Ini titik-titiknya stabil, ya. Ada 136 titik. Ini kami buat tahun 2000, mulai 2000. Tahun berapa Ustadz Hamid? Ustadz Hamid pertama ke Jakarta. Kak Sabil. Ya. Yang waktu itu masih konsep, ya. Kak Sabil tahun 2005 Ustadz. 2005. Oh, sebelumnya lah, Tad. Ya. Ya. Sekitar 2004 2005 Ustadz. 2003 ya. 2003 yang pertama 2003 Ustadz. Iya, ini 2003, yang 2002 bahkan Ustadz kayaknya. 2003 awal, karena ini anak buat tahun 2003 ini anak cetak. Kan sebelumnya, ya. Ya. Ini Ustadz Hamid Tarik punya sejarah ini yang panjang, ya, penetapan titik-titik ini. Nah, ini memudahkan, terutama yang waktu mengikuti pelatihan Asabil, sangat memudahkan untuk penetapan titik dengan coding-coding. Jadi terwakili dari titik umum mugis sampai kepada Zahrul Qadam. Moga aja antum yang punya kemampuan untuk menetapkan titik, mengambil inisiatif titik, monggo. Tapi tentu saja harus berdasarkan keilmuan, ya, dasari. Sama ketika kita membuat titik ini, kita habiskan itu kutubus syuruh, ya. Semuanya didukung oleh anatomi fisiologi juga, ya. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ke fisiologi mekanisme nyeri. Seberapa manfaat hijamah terhadap pengurangan nyeri? Maka tadi sudah dijelaskan sama yang saya ikuti sama Dr. Imam Subadi, ya. Kembali pada materinya, monggo. Nah, saya ringkas saja secara langsung. Ketika kita bicara tentang mekanisme fisiologi mekanisme nyeri, ya, maka kita bicara tentang nosiseptor ujung saraf yang ada, yang dia menerima stimulan, ya, yang ada di semua jaringan, terutama di kulit luar. Ya. Maka kita bicara tentang kulit. Nah, pembekaman di kulit pada lokal yang mengalami nyeri itu insya Allah juga akan memberikan rangsang awal terhadap manfaat bekam untuk pengurangan nyeri. Sebagai contoh, langsung aja bicara dengan posisi titik. Orang mengalami nyeri di lutut entah dengan sebab apapun, ya, osteoartritis atau apapun kelainan-kelainan pada sinovial, pada bantalannya, ya, banyak faktor, ya, membran sinovial. Maka titiknya bisa dilakukan pembekaman pada sekitar lutut, bukan di lingkar lutut, ya. Ya, bukan di lingkar lutut, ya. Jadi ala rukbah,
A'la itu berarti betul-betul a'la di atasnya. Bukan a'la berarti pada langsung di rubahnya. Jangan lupa ala rubah itu yang menciptakan siapa yang menciptakan dari ulama kita, tapi sudah ada dalam peta yang anak buat tadi. Ala rubah. Ya. Kalau ala rubah berarti juga bisa di bawahnya rubah. Maka kita biasanya, dan banyak sekali kasus yang mengalami nyeri di lutut, kita langsung bekam, dan Masya Allah, kalau boleh saya katakan mayoritas mengalami perubahan lebih dari 50% hanya dengan sekali pijamah. Tapi juga ada yang bandel juga ya. Efeknya mungkin hanya 10%, 20%, 30%. Setidaknya bekam sudah memberikan efek terapeutik untuk pengurangan nyeri ini. Terus impuls nyeri itu kan dihantarkan dari saraf perifer ya, ke medulla spinalis ya, dengan sifat transmisi. Medulla spinalis kan berarti di tulang punggung. Dari medulla spinalis lalu ditransmisikan ke otak. Maka ketika kita bicara tentang medulla spinalis, maka titik-titik bekam untuk mengurangi nyeri ya, itu di kanan kiri tulang punggung. Lalu lanjut berdasarkan mekanisme nyeri tadi ke kepala. Kepala yang paling pusat adalah di ummu mughis. Gitu. Tetapi perlu hati-hati ya. Mentang-mentang terlalu pede membekamnya ya, lalu titiknya over kayak gini. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15. Masya Allah, begitu banyak sekali ya titiknya. Ya. Tidak harus sebanyak itu. Bahkan bisa diwakili, ya, tapi tetap mengambil pada beberapa titik yang dari atas, tengah, sampai bawah. Atas itu bisa diambil pada posisi titik nabawi kahil. Sampai kepada sakrum, yang namanya al-ush-ush. Al-ush-ush. Al-ush-ush itu dalam bahasa anatomiknya ya sakrum. Ya, di atas tulang ekor. Itu. Maka dalam posisi yang tengah dari kahil sampai kepada al-ush-ush tadi, insya Allah sudah mewakili dari sekian banyak titik yang di sekitar tulang punggung. Tapi tetap boleh ditambahi mungkin 4 titik di bagian tengah di samping al-kahil dengan al-ush-ush. Jadi kalau dijumlahkan ada 6 titik itu dengan insya Allah untuk pengurangan nyeri. Saya punya pengalaman, ada ibu-ibu, ada kiste, ada wasir, ya, diindikasikan juga ada kiste di otak. Dia harus rutin bekam setiap maksimal 3 minggu sekali. Kalau lebih dari 3 minggu, dia akan kambuh. Waktu itu dia tidak sempat datang ke kami sehingga molor lupa waktu itu karena kejadian mungkin tahun 2008 ya 2007 ya masih di Cipinang Cempedak ya. Hijauan nelpon sudah nangis, Ustaz tolong, sudah datang nggak stabil dalam kondisi kesakitan, agak merunduk-runduk, bungkuk maksudnya ya, jalan tidak bisa tegak. Ya, saya suruh duduk, tidak kuat duduk, berdiri lama kesakitan, Masya Allah, langsung kita hijamah. Jadi waktu itu kita belum yakin apakah hijamah ini betul-betul bisa mengurangi rasa nyeri seketika. Seketika ya. Terus terang sebagai manusia, anak lemah, tidak mampu untuk menggagas,
menganalisis, memperkirakan apakah bekam ini mampu mengurangkan nyeri ibu yang sampai nangis-nangis. Bismillah ya Allah, sembuhkan, berikan afiat kepadanya. Nah, kita ambil pada titik yang tadi, kahil dengan pus-pus. Masya Allah, keluar sudah senyum-senyum, sudah enak, Ustaz. Ya, gitu. Oke. Nah, tadi yang ala rukbah itu jangan seperti yang penampakan ini ya. Langsung, bahkan di satu lutut itu ada 5 titik. Astagfirullahaladzim, yang kiri ada 4, yang di belakang masing-masing ada 2. Kita sudah ada 3 korban pasien yang dibekam di lutut, tingkar lutut, tidak bisa jalan. Ya. Tidak mampu jalan, bahkan yang dari Klender itu selama 3 minggu di kursi roda. Karena datangi sendiri. Yang 2 datang ke Sabi. Kapok, tidak mau dibekam lagi. Lah kenapa? Saya lumpuh, Ustaz. Maksudnya gara-gara bekam. Di mana titiknya? Di lingkar lutut. Ya. Datang ke sini mau apa? Mau ngobrol-ngobrol. Tidak mau coba untuk bekam. Takut, Ustaz. Apa yang ditakutin? Insya Allah. Kita bujuk-bujuk, kita jelaskan mekanisme titik bekam yang baik, mana yang keliru, yang kurang tepat menurut pendapat Ana, akhirnya minta bekam. Ya, insya Allah. Baik Ustaz Kadur. Masih Ini, ada berapa set lagi? Yang ini masih ada dikit lagi ya, paling hanya 2 atau 3. Tetapi jangan jadi pembekam jangan mantan tukang jagal kayak gini ya. Mengerikan banget ini. Ya. Ini bekam betul-betul bekam, bukan bekam sartoh ya. Ini nggak pakai ilmu, jelas nggak pakai ilmu. Naudzubillah. Dan ini akan mendistorsi hijamah bekam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. No. Lah, ya. Jangan deh. Ya. Terus kita juga membuat beberapa revolusi bekam online. Sistem layanan kita insya Allah sudah sistem online, semua sudah paperless, tidak pakai kertas lagi. Jadi terapis kita yang kemarin sebelum pandemi itu masih megang kertas medical record ya, rekam medis, sekarang sudah tidak ada lagi karena titik-titik bekam pun data pasien sudah terpampang display di monitor di setiap ruang tindakan, terhubung ke sentral data, ya. Anda tetapkan titik juga dari komputer dimanapun Anda dimanapun tempat Anda bisa melayani, ya. Dan ini kita harapkan menjadi salah satu bagian dari dakwah Tib Nabawi supaya apa? Tib Nabawi bekam ini juga tidak digambarkan hanya dengan bekam yang mungkin di pinggiran toko, di pinggiran jalan. Tapi Asabir ingin mewakili, kalau boleh dibilang begitu, tentang sistem layanan yang bermartabat, yang capable, walaupun dananya memang tidak sedikit. Sudah, pokoknya kalau umpamanya ini kita masukkan untuk dakwah, kenapa enggak? Bismillah, insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Semoga antum juga begitu juga, diberikan kemudahan Allah dalam mendapatkan Tib Nabawi dan mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di samping pada titik-titik bekam yang tadi Anda sebutkan untuk pengurangan nyeri, apapun sebabnya, apapun etiologinya, itu juga bisa dipadu dengan herbal. Herbal Tib Nabawi, herbal lokal dulu ya. Herbal lokal untuk mengurangi nyeri itu pakainya sidaguri. Sementara kalau pakai At-Tibbun Nabawi, namanya as-sufa. As-sufa itu rasanya koyo biji pepaya, tapi tidak sepahit ya, mungkin pahit sama dengan biji pepaya, ya. Bijinya kecil-kecil, ya, seperti habas sauda, warnanya agak kemerahan.
Saya punya pasien, dia sudah operasi kepalanya, tengkoranya udah dibelah. Tulang punggungnya hancur, tulang panggungnya hancur, kakinya hancur. Ya. Dia sudah kenyang dengan obat anti nyeri. Ya. Sudah kenyang dan sudah tidak mempan lagi dengan semua jenis obat nyeri. Dan yang efektif hanya dengan as-sufa saja. Ya. Ini masih polosan, belum kita buat stikernya, ya. Ini, ya, dan insya Allah tidak mahal-mahal. Apa Ustaz ya? Karena bukan promosi, makanya enggak kena pakai mereknya. Ya. Kalau mau hubungi juga boleh, ya, hubungi ke Sabil, insya Allah, ya, kita sudah tersedia barangnya, cuma memang belum kita proses, belum kita kemas. Insya Allah tidak ada. Terus itu juga materi-materi yang seperti yang kita sampaikan tadi, sebuah gambaran ketika kita memberikan pelatihan hijamah, dan insya Allah tanggal 1 bulan depan ini nanti, ya, 1 November ya, berarti kita sudah akan mulai pelatihan sistem online dalam rangka mendakwahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fleksibel, lebih murah, lebih efektif insya Allah, dengan cakupan materi yang ada sekitar 45 modul dibagi menjadi 11 blok insya Allah. Mohon izin Ustaz Qadir. Mohon izin Ustaz Qadir, satu pertanyaan. Setelah itu langsung dilanjut dengan closing statement Ustaz ya. Karena waktu kita berbagi dengan Pak DWW. Ustaz Wahyu Daon. Ya, baik. Masya Allah, semoga lancar ya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Rila Risman. Beliau menanyakan, Afan Ustadz, saya mau bertanya, berkaitan dengan titik-titik bekam, misalnya kita mendapatkan pasien berbagai macam penyakit, baik penyakit stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa mekanisme pada pengobatan bekam ini bisa mengurangi nyeri atau menyembuhkan penyakit tersebut? Mohon pencerahannya. Satu kata. Sudah Ustaz gitu aja ya. Nah, itu aja. Jadi apa mekanisme pada pengobatan bekam ini bisa mengurangi nyeri atau menyembuhkan penyakit tersebut? Jawabannya satu aja, kabeh. Semuanya. Insya Allah. Cuma harus dibedakan, responsibility setiap orang terhadap efek hijamah itu beda-beda. Tidak sama. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Kasus infertility itu ada yang sekali bekam jereng sudah berhasil hamil, Masya Allah. Tetapi ada yang perlu waktu sampai 12 bulan. Itu pun telaten dilakukan. Padahal kasusnya mirip, hampir sama. Ya. Apalagi stroke. Stroke kalau umpamanya udah lama, memang relatif juga agak lama efek terapinya. Tetapi kalau baru, jadi umpamanya, Afan, ini Ana berbagi menurut pengalaman Ana ya. Walaupun mungkin menurut teman-teman yang lain ada yang kurang cocok, ada yang tidak berani menghijama orang yang langsung terkena stroke atau dihijama. Tapi Ana sudah praktekkan dan itu termasuk eksperimen kami tahun 2000, tahun berapa? 2005 ya dia, Pak Bapaknya Rudi. 2005-an ya. 2007 itu termasuk eksperimen kami terhadap kasus stroke, langsung kita hijamah hari itu juga. Ya. Masya Allah, padahal itu sudah sulit sekali jalan, dipegang itu sudah teriak-teriak. Ya. Masya Allah, 3 kali hijamah itu kurma sampai sekarang, usianya sekarang mungkin sudah 75 tahun. Lalu kita buat percobaan lagi ke anaknya, usia 26 tahun sudah kena stroke. Kita buat percobaan dengan waktu tempo yang lebih jarang. Hari ini bekam, besok tidak, lusa bekam, begitu kayak Pasar Daud. Itu efeknya juga lebih lama. 10 kali hijamah baru dia normal. Ya, baik, mohon izin Ustaz. Ya. Closing statement singkat, padat, dan jelas Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fikum. Ucapkan jazakumullah khair kepada Min, kepada panitia di bawah asuhan Ustaz Hamid Arif, kepada antum semuanya peserta webinar kali ini. Barakallahu fikum. Ini insya Allah majelis ilmu yang kita cari dengan lindungan sayap-sayap malaikat. Kita berharap pahala manfaat di dunia, pahala di akhirat. Masya Allah. Dan antum insya Allah kali ini ikut andil dalam mendakwahkan tip nabawi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumul khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan buat Ustaz Katur. Baik. Mudah-mudahan antum bersama keluarga senantiasa sehat afiat. Amin amin ya rabbal. Insyaallah barokah ilmunya. Insyaallah. Baik, sahabat sekalian, Masya Allah, waktu kita ini